Pesantren lebih tua dari Indonesia. Indonesia baru berusia 79 tahun, tapi pesantren sudah berdiri lebih dari 500 tahun. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan, tapi faktanya ketika Republik ini belum lahir, pesantren sudah menjadi jantung yang berdetak bagi ilmu dan moral bangsa. Mari kita mundur perlahan dari pesantren yang kita kenal hari ini hingga akar sejarah yang menjangkau ratusan tahun ke belakang. Pesantren modern pertama yang dikenal luas adalah Darussalam Gontor di Ponorogo, berdiri tahun 1926. Dari sinilah lahir sistem pendidikan pesantren modern dengan bahasa Arab dan Inggris sebagai nafasnya, menanamkan disiplin, logika, dan wawasan global. Sedikit lebih tua ada Tebu Ireng di Jombang, berdiri 1899, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari Tebu Ireng lahirlah generasi ulama pejuang, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi yang menjaga keseimbangan antara ilmu, amal, dan cinta tanah air. Lebih ke barat berdiri pesantren Lirboyo di Kediri tahun 1910 dan Al-Falah Ploso tahun 1925. Keduanya melahirkan ribuan santri dan ulama yang menanamkan tradisi ilmu klasik, fikih, tauhid, dan tasawuf. Namun sejarah pesantren tak berhenti di abad ke-20. Kita bergerak ke masa yang lebih dalam. Remas Pacitan lahir 1830, Buntet Cirebon 1750, dan Sidogiri Pasuruan 1718. Pesantren yang menjadi benteng ilmu sekaligus benteng perjuangan rakyat saat penjajahan. Dari sini pula lahir santri-santri pejuang yang kelak mengobarkan revolusi jihad tahun 1945. Tapi jika kita terus menelusuri waktu, sejarah membawa kita pada pesantren Tegal Sari di Ponorogo 1742, tempat di mana Raden Rogo Wasito, pujangga besar Jawa, pernah menimba ilmu. Dan bahkan lebih tua lagi, ada pesantren Luhur Dongdong di Semarang 1609 yang sudah mengajarkan tafsir dan tasawuf jauh sebelum Belanda berlabuh di Batavia. Namun semua itu berakar pada satu nama yang hampir terlupakan, pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, berdiri tahun 1475, lebih dari 500 tahun yang lalu. Di masa ketika kerajaan-kerajaan Islam baru tumbuh di Nusantara, pesantren ini sudah menyalakan pelita ilmu dan iman. Jadi ketika hari ini ada yang meremehkan pesantren, mungkin mereka lupa, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi lembaga peradaban. Dari sinilah lahir ulama, pejuang, dan pemimpin bangsa. Dan selama pesantren tetap hidup, Indonesia tidak akan kehilangan akarnya. Karena sejatinya, pesantren tidak menunggu Indonesia lahir untuk mencintainya. Pesantrenlah yang lebih dulu melahirkan jiwa Indonesia.